Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Mbok Jum datang dengan tergesa setelah Dimas menjemputnya. Pembukaan Santi terbilang lebih cepat dari perkiraan karena Mbok Jum memperkirakan nanti siang atau lusa. Dia masuk lalu mengecek keadaan Santi yang sedang merintih menahan sakit. Joko terlihat cemas dan tak berani meninggalkan Santi sekejap pun. Surti sudah menyiapkan beberapa peralatan yang mungkin dibutuhkan untuk Santi melahirkan. Namun ternyata Santi baru mencapai pembukaan 5. Mbok Jum menyarankan agar Santi berjalan-jalan sedikit di depan rumah untuk mempercepat pembukaan. Surti dengan senang hati menemani Santi jalan santai di depan rumahnya. Sedangkan Joko dan Mbok Jum memperhatikan dari amben depan pintu. Baru kali ini Joko keluar dari rumah Surti dan bisa melihat jelas ke sekeliling rumah. Rumah Surti terbilang sangat sederhana dan tidak seberapa besar. Masih rumah panggung dengan dinding anyaman bambu. Tapi halamannya juga luas, sangat asri dan elok dipandang. Sepertinya pemiliknya sangat telaten dan menyukai keindahan. Terbukti dengan banyaknya bermacam-macam tanaman hias di pekarangan. Kampung Surti sepertinya tak seramai desa Wanimah. Tak banyak warga yang lalu lalang. Joko bahkan hanya melihat 2 rumah yang jaraknya lumayan jauh dari rumah ini. Di sini juga masih terbilang jauh dari kota modern. Listrik saja belum masuk. Malam yang gelap hanya bertemankan obor api yang menjadi penerang. Dari segi pakaian, tempat tinggal dan fasilitas kesehatan sangat jauh tertinggal. Mereka masih mengandalkan ramuan dan dukun beranak. Namun keadaan Joko terlihat semakin membaik, apalagi setelah meminum ramuan herbal dari Surti. Luka di tangan dan kakinya juga mulai mengering dan tak pernah lagi terasa gatal. Surti memang bisa menilai jika luka yang dimiliki Joko bukan berasal dari hewan atau manusia, sehingga Surti menambahkan jampi-jampi di ramuan tersebut. Hanya saja, dia belum sempat menanyakan asal-usul Joko dan Santi. Mengapa bisa sampai nyasar ke perkampungan mereka yang sangat jauh dari kota maupun daerah lainnya? Bagaimana, Le? Sudah baik kan? Tanya Mbok Jum diiringi senyum kecil. Sudah, Mbok. Berkat ramuan dari Bu Surti, dia hebat sekali membuat obat. Puji Joko sembari memperhatikan Surti dan Santi. Tentu saja, dia memang orang yang paling mengerti tentang ramuan dan obat. Karena dulu kedua orang tuanya adalah tabib. Hanya saja mereka meninggalkan dunia sejak puluhan tahun lalu karena wabah mematikan yang menyerang kampung ini. Dia tertular dari warga yang meminta diobati. Surti sempat ditunjuk menjadi tabib selanjutnya, tapi Pandi melarang. Seluruh warga kampung selalu datang pada Surti jika memiliki keluhan. Mbok Jum menjelaskan secara rinci. Joko hanya mengangguk-angguk mendengar hal itu. Pantas saja, dia sangat lihai dan tidak jijik membersihkan luka Joko. Rupanya Surti sudah terbiasa. Oh ya, kita belum berkenalan. Siapa namamu? Saya Joko, dan dia Santi istri saya. Jawab Joko. Apa semalam Pandi datang? Ini Mbok Jum berbicara sedikit berbisik. Pandangannya mengarah pada Surti yang berada di kejauhan. Pulang, Mbok. Wajah Mbok Jum berubah cemas. Apa dia marah karena keberadaan kalian? Tanyanya lagi tak kalah berbisik. Tidak. Mungkin dia hanya belum terbiasa dengan kehadiran kami. Joko tak berani menjelek-jelekan keluarga yang telah menolongnya. Syukurlah. Mbok Jum terlihat lega kembali. Mbok, saya bukan bermaksud lancang, tapi saya sangat penasaran. Sebenarnya pekerjaan apa yang Pak Pandi kerjakan di luar sana? Joko sungguh tak dapat menahan rasa penasarannya. Loh, memangnya Surti belum bicara pada kalian? Mbok Jum malah balik bertanya. Joko menggeleng dan siap mendengarkan jawaban Mbok Jum.
Tapi tiba-tiba Surti berteriak dari kejauhan, "Mbak, air keteguhnya pecah. Cepat, bawa ke dalam." Mbok Jum masuk terlebih dahulu untuk menyiapkan tempat persalinan. Mbok Jum kembali mengecek keadaan Santi. Tidak lama lagi, ucapan Mbok Jum membuat Joko semakin dak-dikduk. Tidak lama lagi dia akan menjadi seorang bapak. Namun tidak bisa dipungkiri, dia juga merasa was-was karena Santi belum cukup minggu untuk melahirkan. "Surti, siapkan air hangat," perintah Mbok Jum. "Baik, Mbak." Wanita parubaya itu langsung berjalan gesit menuju dapur. "Bus, jangan melihat. Apalagi kamu, nanti trauma. Kamu juga, Dimas. Laki-laki tidak baik melihat orang melahirkan, kecuali suaminya," usir Surti pada kedua anaknya yang sedang mengintip dari ambang pintu. "Tapi Bu, penasaran." Mira malah semakin menyipitkan matanya ke arah Santi. Dimas bahkan tak bisa mengedipkan matanya dengan keringat yang membanjiri pelipisnya. "Tetap tidak boleh. Lebih baik kalian ke hutan cari kayu bakar." Surti menarik paksa tangan keduanya menuju pintu belakang, kemudian mengunci pintu dari dalam setelah mereka berdua terhempas keluar. "Yang tidak-tidak saja," raca Surti sembari menyalakan tungku untuk memasak air. "Jangan mengejan sebelum aku yang menyuruh," perintah Mbok Jum. Joko masih setia di samping Santi sembari mengusap pucuk kepalanya. Rintihan dan teriakan terus lolos dari mulut Santi. Selang beberapa saat, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu datang juga. Semua peralatan sudah siap. Waktunya Santi melahirkan. "Ayo, dorong," ucap Mbok Jum. Santi mulai mengejan dengan sekuat tenaga. Hal itu terus dia lakukan berulang-ulang. Mbok Jum terlihat santai, berbeda dengan Joko. Sedangkan Surti memberi semangat dari arah kiri Santi. Tangis bayi akhirnya menggelegar memenuhi seluruh ruangan. Tangis Joko ikut pecah seiring dengan lahirnya sang anak. Begitu juga dengan Santi. "Bayinya perempuan, cantik seperti ibunya," ucap Mbok Jum sembari memperlihatkan wajah bayi baru lahir ke hadapan orang tuanya. "Alhamdulillah," ucap Joko. Mbok Jum langsung memberikan bayi itu pada Surti agar segera dibersihkan, sedangkan dia harus mengurusi Santi yang masih harus berjuang mengeluarkan ari-ari. Setelah bayi selesai dibersihkan, bayi kembali diberikan pada Mbok Jum. Dia merapalkan mantra tepat di ubun-ubun sang bayi. "Ini, silakan." Mbok Jum memberikan bayi perempuan yang sudah terbungkus kain jari itu pada Joko. Tangan Joko masih bergetar saat menerima bayinya. Joko melantunkan azan di telinga kanan sang bayi dengan suara bergetar menahan aru. Kemudian beralih pada telinga kiri untuk iqomah. Mbok Jum dan Surti saling memandang dengan alis yang menyatu. Namun mereka kembali menetralkan wajah karena setelah Joko selesai dengan kewajibannya sebagai seorang bapak. Semua kekhawatiran Santi dan Joko seperti terpecahkan saat bayi itu lahir dengan sempurna tanpa kurang satu apapun. Bahkan dia sangat cantik dan putih seperti ibunya. Mereka sempat khawatir karena masih kurang bulan, sedangkan di sini sangat jauh dari rumah sakit. Terlebih gangguan marni yang pernah Santi alami, bahkan sukmanya pernah hilang, membuat mereka takut jika terjadi apa-apa dengan bayi yang Santi kandung. Tapi nyatanya Allah masih memberikan mereka keselamatan. Waktu terus berjalan. Santi masih sangat lemah, namun tak membuat semangatnya pudar untuk mengurus sang bayi. Mbok Jum sudah pulang karena hari mulai sore. Dia berjanji akan kembali besok pagi setelah Pandi pergi. Dimas dan Mira terlihat sangat antusias melihat bayi kecil yang lahir di rumah mereka. Dulu mereka berdua kerap meminta adik bayi pada Surti saat dia masih muda. Namun entah mengapa, Surti selalu marah jika mereka merengek karena iri dengan teman-temannya yang memiliki adik. Apalagi jika rengkan itu didengar oleh Pandi. Dia bahkan tak segan-segan menghukum keduanya.
Saat ini saja, Surti bahkan harus memutar otak lagi untuk mempertahankan Santi dan Joko di rumah ini. Jika Pandi tahu Santi sudah melahirkan, sudah pasti dia akan mengusir mereka. Beranjak malam, obor api mulai dinyalakan. Rasa was-was kembali menyelimuti Joko akan kedatangan Pandi. Hal itu juga dirasakan oleh yang lainnya, termasuk Dimas dan Mira. Joko bertekad, jika Santi sudah kuat berjalan, maka dia akan pergi dari rumah Surti. Semoga saja Mas Pandi tidak pulang, gumam Surti sembari menyikapkan sedikit gorden untuk mengintip keluar. Hari sudah hampir larut, tapi Pandi belum juga kembali. Biasanya jika sudah lewat larut seperti ini, artinya dia tidak akan pulang. Bayi Santi sudah terlelap di pangkuan sang ibu, sedangkan Joko masih terjaga karena Surti juga belum tidur. Setelah kejadian aneh yang menimpanya akhir-akhir ini, Joko jadi tak mempercayai siapapun. Terlebih pekerjaan Pandi yang masih rancau, bau amis, tetesan darah, hingga makanan berupa daging aneh yang selalu disajikan Surti membuat Joko curiga dan waspada. Suara gonggongan anjing membuat mata Surti melebar. Tidak salah lagi, itu anjing milik Pandi. Surti berjalan ke sana kemari sembari menggigit kuku, pertanda dia sedang diselimuti kepanikan. Tak ingin memancing emosi Pandi, Surti langsung membuka pintu saat derap langkah itu semakin mendekat. Lagi-lagi, sebuah bungkusan hitam yang mengeluarkan bau amis diberikan Pandi. Surti segera membawanya ke dapur. Surti kembali berjalan ke ruang tamu untuk menyambut kedatangan sang suami. Pandi terlihat sangat lelah. Wajah dingin itu kembali tersaji di hadapan Joko. Ujung mata Joko menangkap beberapa cipratan darah di kaki Pandi. Mungkin dia tidak mencuci kakinya dengan benar. Hal itu semakin membuat Joko bertanya-tanya. Apa dia seorang pembunuh kanibal? Psikopat? Joko hanya mengangguk sopan saat Pandi berjalan di depannya. Tapi langkah itu terhenti saat matanya tertuju pada bayi yang berada di pelukan Santi. Ada rasa takut yang besar dalam diri Joko saat menyadari pandangan Pandi yang berbeda. Dia tak bisa mengartikan pandangan apa itu. Makanan sudah saya siapkan, Mas, panggil Surti dari arah dapur. Pandi mengalihkan pandangannya dan berjalan menuju dapur. Dok, dok, dok. Suara itu terdengar lagi. Entah apa yang mereka lakukan di dalam sana selain makan malam. Terdengar percakapan Pandi dari arah dapur yang sedang memaki Surti karena keberadaan Santi dan Joko. Setelah beberapa saat, Surti dan Pandi berjalan menuju kamar mereka untuk beristirahat. Raut wajah mereka berdua menyiratkan jika keduanya sedang tidak baik-baik saja. Seperti wajah ketakutan. Tapi apa yang mereka takutkan? Joko akhirnya bisa tidur walau tak terlalu lelap. Matanya mungkin saja tertutup, tapi sedikit saja suara bisa membangunkannya. Menjelang dini hari, bayi mereka tiba-tiba terbangun dan menangis kencang. Santi dan Joko ikut terbangun. Tak ingin mengganggu penghuni rumah yang lain dengan tangisan, Santi langsung menyusui anak perempuannya. Namun anehnya, dia tetap menangis kencang. Mungkin kainnya basah, ucap Joko. Santi langsung meraba bagian bawah kain. Iya, Mas. Joko langsung bergegas mengambil kain baru yang sudah disediakan Surti. Sudah ku bilang usir mereka, Surti, teriak Pandi dari dalam kamar. Joko dan Santi segera menyelesaikan pekerjaan mereka dengan terburu-buru, berharap sang anak bisa segera berhenti menangis. Suara teriakan diiringi suara benda jatuh terdengar dari kamar Surti. Santi dan Joko semakin merasa tidak enak. Apalagi anak itu tak mau berhenti menangis walau sudah dilakukan berbagai cara. Ah, pergi kalian dari rumahku! Teriakan Pandi kembali terdengar. Sabar, Mas. Ini Surti yang bersuara. Bagaimana ini, Mas? Aku takut mereka mengusir kita dari sini.
Santi terlihat panik, membuat bayi dalam pangkuannya semakin menangis. "Berikan dia padaku." Joko menerima putrinya. Dia berdiri kemudian mengayunkan tubuhnya sembari melantunkan sholawat yang mungkin hanya didengar oleh dia dan bayinya. Setelah Santi cermati, teriakan Pandi seperti bukan teriakan kesal atau marah. Lebih kejeritan seperti orang trauma. Tak lama, Surti muncul dari dalam kamar dengan wajah panik. "Bu, maafkan anak saya. Kami pergi saja dari rumah ini ya," ucap Joko karena tidak enak hati. Surti seperti tidak setuju dengan ucapan Joko, tapi dia di sisi lain, dia tidak tega membiarkan mereka pergi malam-malam seperti ini, tanpa arah dan tujuan. "Begini saja, malam ini, kalau tidak keberatan, kalian tinggallah di dapur untuk sementara, agar tangisan anak kalian tidak terlalu didengar oleh suami saya," usul Surti diiringi hembusan nafas panjang. Joko menoleh pada Santi untuk meminta persetujuan. Santi mengangguk setuju. Rasanya dia belum begitu kuat untuk berjalan jauh saat ini. Apalagi mereka membawa bayi kecil yang baru lahir. "Ya sudah, Bu, tidak apa-apa," jawab Joko. Dimas dan Mira bukan tak mendengar teriakan sang bapak. Namun mereka tak ingin ikut campur karena sudah mengetahui bagaimana watak Pandi. Mereka memilih untuk tutup telinga dan pura-pura tak mendengar apapun. Surti menggelar tikar di dapur paling ujung untuk mereka tidur, lalu kembali ke kamar karena Pandi sudah memanggil. Dia membawa segelas air putih untuk suaminya. Joko masih berdiri sembari berselawat, walaupun bayinya sudah berhenti menangis. Dia tak ingin kejadian barusan terulang lagi. Santi yang belum bisa banyak berdiri, kembali duduk di atas tikar yang sudah disediakan. Bau dapur ini sangat khas, seperti bau amis yang sudah lama tak hilang, membuat perut berasa diaduk jika belum terbiasa. Untungnya Joko dan Santi sudah sering masuk ke dapur ini jika ingin ke kamar mandi. "Mas, sampai kapan kita di sini?" tanya Santi dengan pandangan nelangsa. "Kalau kamu sudah kuat berjalan, kita pergi dari sini, kita pulang," ucap Joko diiringi senyum kecil, walau hatinya juga tersiksa. Dia tak tega melihat sang istri yang habis melahirkan harus hidup dalam keadaan tertekan seperti ini. "Janji ya, Mas, aku tidak betah." "Mas janji, tapi kamu harus cepat pulih agar kita bisa segera pergi," Joko berucap dengan sangat pelan agar penghuni rumah yang lain tak mendengar. "Sudah, sekarang kamu tidur, biar cepat sembuh, biar aku yang jaga anak kita," sambung Joko. Santi mengangguk patuh, namun sebelum terlelap, dia ingin bertanya sesuatu terlebih dahulu. "Mas," panggilnya. "Iya," jawab Joko sembari melanjutkan lantunan sholawatnya. "Siapa nama anak kita?" Joko tersenyum dengan pandangan lurus ke depan. Dia memang sudah mempersiapkan nama itu sejak jauh-jauh hari. Jika perempuan, akan dinamai Almira Zulaikah, yang artinya seorang putri yang cantik. Sedangkan jika yang lahir adalah laki-laki, akan dia namakan Amar Hamzah, yang artinya anak laki-laki tampan dan pemberani. Namanya Almira Zulaikah, ucap Joko sembari menjawil pipi gadis kecil dalam pangkuan yang sudah tertidur. "Nama yang bagus, Almira Zulaikah," ucap Santi sembari mengejak ulang nama sang anak. Tak lama kemudian Santi terlelap, sedangkan Joko memilih menimang Zulaikah. Matanya tiba-tiba tertuju pada bungkusan hitam yang selalu menjadi wadah sesuatu yang dibawa Pandi sepulang bekerja. Ada rasa penasaran yang sangat besar untuk mengetahui benda apa yang selalu terbungkus di dalamnya. Matanya mulai menyisir ke arah ambang pintu menuju ruang tamu yang ditutup dengan gorden lusuh. Joko memastikan tak ada orang yang melihat aksinya nanti. Dia berjalan mendekati bungkusan hitam yang tergeletak di dekat tungku. Jantungnya berdekap kencang saat tangan itu mulai terlurur menyentuh kain hitam itu.
Ada rasa bersalah karena dia lancang melakukan hal seperti ini di rumah orang lain. Namun rasa penasarannya sudah tak terbendung. Kalau dia bukan mencuri. Basah, gumam Joko saat tangannya bersentuhan dengan kain. Dia menarik tangannya, mencium aroma amis pada ujung jarinya. Dia membawa dirinya mendekat ke arah obor api karena di sana terlalu gelap. Darah, gumamnya lagi. Hatinya semakin dibuat was-was. Pantas saja bau anyir selalu tercium saat benda ini datang. Tapi dari apa? Apa mungkin darah manusia? Dahi Joko berkerut dengan napas turun naik. Jika itu benar, maka nyawanya mungkin dalam bahaya besar saat ini. Dan jika itu benar, dia akan membawa Santi dan Zulaika pergi dari rumah ini malam ini juga. Aku harus memastikan darah apa ini malam ini juga. Joko menaruh Zulaika di samping Santi dengan sangat hati-hati. Kemudian berkeliling mencari sesuatu yang mungkin jadi petunjuk. Dia menyingkap beberapa peralatan dapur, mungkin agar tak meninggalkan suara. Tak ada apapun yang aneh. Semuanya tampak biasa saja di mata Joko. Dia kemudian beralih pada wadah besar di ujung dapur. Ada tetesan darah yang lumayan banyak di dekatnya. Tidak salah lagi. Joko langsung membuka tutup wadah yang terbuat dari anyaman bambu itu. Mata Joko membulat. Dia menepuk jidatnya karena terlalu berprasangka buruk pada Pandi. Ternyata itu adalah daging rusa. Terbukti dari kepalanya yang masih utuh. Jadi Pak Pandi itu pemburu. Pantas saja rasanya seperti tak pernah kutemui. Joko tertawa dalam hati karena kekonyolannya. Lalu kenapa Santi sampai muntah-muntah malam itu? Dia mengingat-ingat kembali apa yang Santi makan sebelumnya. Apa mungkin karena jambu yang dia makan di hutan gaib itu? Dia berpikir jika semua yang ada di hutan itu adalah tipu daya setan, sehingga saat masuk ke kampung ini semuanya ikut luruh. Setelah mengetahui kebenaran itu, akhirnya Joko bisa tertidur dengan lelap. Walaupun masih ada yang mengganjal dalam hatinya mengenai Pandi, namun dia membuang jauh-jauh rasa penasarannya yang lain. Dia rasa itu bukan urusannya lagi. Kokok ayam mulai memekakan telinga Joko dan Santi. Sepertinya kandang ayam itu tak jauh dari tempat mereka tidur. Terpaksa keduanya bangun dengan mata yang masih lengket karena kurang tidur. Tak lama Surti juga keluar dari kamarnya untuk memasak sarapan. Dia juga sepertinya kurang tidur jika dilihat dari bawah matanya yang menghitam. "Kalian sudah bangun juga?" Sapanya seperti tak terjadi apapun semalam. Dia mulai mengambil beras dari wadah berbahan tanah liat untuk dicuci. "Sudah Bu, saya minta maaf untuk kejadian semalam," ucap Joko dengan sungkan. "Nah apa? Suami saya memang tidak suka dengan tangisan bayi. Lebih tepatnya, trauma," ujar Surti. Joko sebenarnya ingin bertanya lebih lanjut, namun dia takut dianggap lancang oleh Surti. "Biar saya saja Bu," ucap Joko saat Surti akan berjalan ke kamar mandi yang ada di luar. "Memangnya Nak Joko bisa mencuci beras?" tanya Surti seperti meledek. "Bisa Bu, saya sering membantu ibu di rumah." Surti akhirnya menyerahkan bakul yang menjadi tempat beras itu pada Joko, sedangkan dia memilih menyalakan api di tungku. Joko berjalan dengan hati-hati menuju kamar mandi yang masih tradisional itu. Lantainya masih berupa bambu bulat dan dinding menggunakan anyaman bambu. Sedangkan untuk air, dia harus menimba terlebih dahulu. Hal ini persis seperti di rumahnya tempo dulu. Dia mulai mencuci beras hingga bersih. Hatinya terasa lebih plong untuk melakukan segala hal saat ini. Semua itu karena kecurigaannya sudah terjawab. Saat kembali ke dapur, Santi dan Surti terlihat sedang bercengkrama sembari menggoda Zulaika. Setelah nasi dimasak, Surti berjalan mendekat ke arah Santi dan Joko. "2 hari sudah kalian berada di sini." Surti menjeda ucapannya.
Hal itu membuat Joko cemas jika saja Surti akan mengusir dia dan Santi dari sini. Tapi saya belum tahu dari mana kalian berasal. Kenapa bisa sampai ke kampung ini? Pertanyaan Surti membuat Joko bernapas lega. Kami berasal dari desa Wanimah. Lebih tepatnya, karena Santi berasal dari kota. Namun 2-3 bulan terakhir kami tinggal di desa Wanimah, jawab Joko. Surti sepertinya tak pernah mendengar nama desa yang disebutkan Joko. Lalu, mengapa kalian bisa sampai di kampung ini? Jujur saja, saya masih bertanya-tanya. Kalian seperti jatuh dari langit saat saya temukan, ujar Surti. Joko mulai menceritakan semuanya dari awal. Dari mulai dia dan Santi dikejar arwah Marni hingga berada di hutan pinus gaib itu, dan berakhir di kampung ini karena diselamatkan oleh Surti dan Dimas. Hal itu membuat Surti merasa janggal karena tak ada hutan pinus di daerah mereka. Tanpa mereka sadari, Dimas dan Mira sudah berada di samping mereka dengan mendengarkan cerita Joko dengan khusyuk. Hutan pinus? Tanya Surti memastikan. Iya, hutan pinus. Hutan yang tak ada ujungnya, ujar Santi. Saat siang hari, semuanya terlihat biasa saja, seperti hutan pada umumnya. Namun di malam hari, ribuan setan berkeliaran, dan kami hampir menjadi korban mereka. Sambung Santi sembari mengingat kembali kejadian menyeramkan itu. Kalau ingin tahu, mungkin bisa tanyakan pada Bapak. Kan dia sudah menjelajah puluhan hutan. Celetuk Mira tanpa dosa. Kurasa itu ide yang bodoh, sambar Dimas dengan nada mengejek. Pandi tidak mungkin bersedia jika diajak bercerita hal-hal seperti itu, karena dia tak sehangat itu sebagai seorang bapak. Bu, apa ibu tahu jalan menuju desa Wanimah? Tanya Joko. Jangankan jalan menuju desa, nak Joko. Namanya saja saya baru tahu, jawab Surti yang sedang merebus daging hasil buruan Pandi semalam. Hilang sudah harapan Joko pada Surti. Dia tak mungkin bertanya pada Pandi, walaupun kemungkinan dia tahu, karena dia kerap kali berkelana. Lalu bagaimana caranya saya pulang? Tanya Joko lagi. Surti menghentikan laju tangannya yang sedang mengaduk daging. Dia seperti sedang berpikir untuk pertanyaan Joko itu. Bagaimana kalau setelah Santi sembuh, kalian ikut saya ke pasar? Siapa tahu ada yang mengetahui nama desa kalian, usul Surti. Baru mendengar kata pasar disebut, Dimas dan Mira langsung berjingkat ria. Hus, jangan berisik, nanti bapak bangun. Surti menempelkan telunjuknya di depan bibir, sembari melotot tajam ke arah mereka. Bu, Mira mau ikut, bisiknya dengan wajah gembira. Dimas juga. Walaupun usianya sudah mencapai 22 tahun, tapi dua anak itu selalu bersikap seperti anak kecil saat bersama Surti. Beda lagi jika dengan Pandi. Pergi ke pasar untuk orang kota mungkin adalah hal biasa yang bisa mereka lakukan setiap hari atau lebih sering lagi. Namun bagi mereka yang hidup di pedalaman itu adalah hal yang sangat luar biasa. Mereka hanya pergi ke pusat perbelanjaan itu setiap 3 atau 6 bulan sekali. Itu pun tak boleh ada belanjaan yang tertinggal karena jarak yang sangat jauh dan harus berjalan kaki karena tak ada alat transportasi apapun di desa ini. Jarak yang ditempuh juga sangat jauh. Bisa sampai 1 hari penuh untuk perjalanan berangkat jika mereka tak banyak beristirahat, dan 1 hari lebih untuk perjalanan pulang karena mereka harus membawa beban belanjaan. Sebenarnya mereka bisa saja melakukan just tip atau jasa nitip, tapi ongkos yang dipatok tidak main-main. Bisa 10 kali lipat dari harga belanjaan. Memang sebanding dengan jarak yang mereka tempuh. Ini kan masih rencana. Lagi pula Mbak Santi belum sembuh pasca melahirkan. Kalian tahu sendiri, jaraknya sangat jauh, jawab Surti. Walaupun baru rencana, tapi tak merubah semangat Dimas dan Mira.
Memangnya sejauh apa, Bu? Tanya Santi. Bisa sampai 1 hari. Santi membelalakkan mata mendengar hal itu. Dia bertanya-tanya, ada di belahan dunia mana mereka saat ini? Mengapa pergi ke pasar saja bisa jauh itu? Suara Pandi sudah terdengar, pertanda dia sudah bangun. Surti langsung menyuruh Mira untuk membawa Santi dan Joko menjauh dari rumah. Setidaknya agar Pandi tak kembali mengamuk seperti semalam. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.